Lin Ronan melarikan diri melalui pintu belakang, dan sistem pengawasan keluarga Lin segera membunyikan alarm. Pembangkit tenaga dari aula penghakiman keluarga Lin bergegas ke pintu belakang dan beberapa sosok segera muncul di pintu masuk gang yang awalnya sepi, bergegas ke sana. Lin Ronan, kamu sangat berani. Beraninya kamu melarikan diri karena takut akan kejahatan. Berhentilah dengan cepat dan kembali ke keluarga untuk mengaku dan sujud. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Seorang master dari keluarga Lin bergegas menuju mobil, berteriak dengan keras. Apa? Lin Ronan berteriak ketakutan, segera menutup pintu mobil dan berteriak pada pengemudi, "Tuan, 1.000 yuan, cepat dan bawa saya ke bandara, akankah berhasil?" Namun pengemudi tidak menanggapi. Sepertinya suara Lin Ronan tidak terdengar. "Tuan, tolong cepat, bandara, cepat," dan mengemudi. Lin Ronan hampir menangis, namun pada saat ini pria duduk di sebelahnya di barisan belakang angkat bicara. "Nona, ini mobil pribadi saya, bukan taksi. Kamu mungkin salah masuk mobil." Saya tahu. Pak, tolong biarkan sopir kamu mengemudi, oke? Jika saya ketahuan oleh orang-orang itu, saya akan habis. Lin Ronan hampir menangis. "Apakah dia yang mengganggumu?" tanya pria itu dengan tenang. Ya, Lin Ronan menoleh dan memohon pada pria itu. Jika bukan karena kurangnya ruang di dalam mobil, dia pasti sudah berlutut untuknya. "Tuan, ini saya mohon cepat dan mengemudi. Kalau tidak, saya akan benar-benar ini berakhir. Orang-orang itu akan mencabik-cabik saya." "Tapi, Bu, tidak ada orang di sana. Apa yang kamu ketakutkan?" kata pria itu tiba-tiba. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Ronan tercengang. Dia menoleh dan melihat keluar jendela mobil, hanya untuk menyadari bahwa beberapa orang yang baru saja berlari ke arahnya tiba-tiba menghilang. "Apa?" Lin Ronan tercengang. Kemana orang-orang itu pergi? Dia bingung, terutama bingung pada saat ini. Pria itu berbicara lagi. "Nona, tolong tanyakan. Ini pintu belakang keluarga Lin kan?" Mendengar ini, Lin Ronan sadar kembali dan menatap pria itu dengan hati-hati. Namun hanya dengan satu pandangan Lin Ronan tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa wajah pria itu mengenakan topeng besi, dan dia hanya bisa melihat matanya yang sangat aneh. Di mana orang aneh seperti itu dapat ditemukan di jalan? "Ya Tuan." Lin Ronan diam-diam menelan ludahnya dan bertanya dengan hati-hati, "Ada apa denganmu?" "Itu benar, aku ada hubungannya dengan keluarga Lin. Karena ini adalah pintu belakang keluarga Lin, bolehkah aku bertanya apakah ini dekat area terlarang keluarga Lin?" tanya pria itu lagi. Ketika Lin Ronan mendengarkan ini, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia memandang pria itu dengan tidak percaya dan menggigil. "Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu bertanya padaku tentang tanah terlarang keluarga Lin?" "Nona, bisakah kamu memberitahuku? Bagaimana saya bisa memberitahu Anda?" Lin Ronan segera menolak. "Kalau begitu aku hanya bisa membiarkanmu pergi bersama mereka." Pria itu berkata dengan tenang, lalu melambaikan tangannya, tapi saya melihat beberapa sosok lagi tiba-tiba di samping jendela mobil di sisi pria itu. Dan dua dari mereka adalah keluarga Damar, baru saja mengejar Lin Ronan. Tetapi pada saat ini mereka telah ditundukkan, tangan mereka dikunci di belakang. Leher mereka dicekek dan mereka tidak bisa melawan. "Apa?" Lin Ronan terkejut. Tidak heran orang-orang ini menghilang. Ternyata ketika Lin Ronan mengembalikan uang itu, mereka sudah ditundukkan oleh pria aneh ini. Tetapi menaklukkan tuan dari keluarga Lin ini begitu cepat. Apakah itu terlalu menakutkan?
Siapa orang-orang ini? Lin Ronan kedinginan dan berkeringat. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan pria ini, saya khawatir dia akan benar-benar diserahkan kepada keluarga Lin. Dan saat itu bukan urusannya. Saya takut ayahnya dan orang lain juga akan terlibat. Memikirkan hal ini, Lin Ronan tidak lagi bersikeras dan bertanya dengan suara gemetar. Tempat ini dekat dengan area terlarang keluarga Lin. Tetapi pintu masuk ke area terlarang sangat tersembunyi. Tidak mungkin untuk anggota keluarga non Lin untuk menemukan pintu masuk ke area terlarang. Apakah kamu tahu? Aku tahu. Aku tidak tahu. Tidak mungkin. Jika orang lain mengatakan mereka tidak tahu, saya pasti akan percaya. Tapi Nona Lin Ronan, jika kamu mengatakan kamu tidak tahu, bagaimana saya bisa percaya? Bagaimanapun ayahmu adalah Lin Au, orang yang paling dipercaya oleh Lin Kun. Selalu ada lebih banyak rahasia daripada yang lain. Pria itu tersenyum. Apa? Kulit kepala Lin Ronan mati rasa. Karena terkejut, dia memandang pria itu dengan tidak percaya dan berkata dengan gemetar, "Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu tahu banyak tentang keluarga Lin saya? Siapa aku?" Pria itu menatap Lin Ronan dan berkata dengan tenang, "Saya dulu anggota keluarga Lin." Lin Ronan tidak punya pilihan. Dia ingin tetap diam tetapi Lin Ronan tidak punya pilihan. Dia ingin tetap diam tetapi tidak berguna. Pria bertopeng besi itu tahu banyak tentang keluarga Lin. Bahkan jika dia ingin berbohong, dia tidak bisa melakukannya. Lin Ronan hanya bisa memberitahu pintu masuk ke area terlarang keluarga Lin, King of Pain di Zhou. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Jangan beritahu orang lain bahwa aku sudah memberitahumu. Juga bisakah kamu mengirimku keluar dari sini? Lin Ronan menangis hampir pingsan. Ini baik. Pria itu mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kirim dia ke bandara segera." Ya, sopir itu mengangguk. "Pesan tiket lagi untukku. Aku akan meninggalkan Yanjing." "Mau kemana?" tanya laki-laki itu tenang. Lin Ronan memegangi kepalanya kesakitan. Dia menemukan dia tidak bisa pergi kemanapun. Jika kamu membelot ke teman Anda, kamu pasti akan ditangkap oleh keluarga Lin dan pergi ke luar negeri tanpa kerabat atau alasan apapun bagaimana melakukannya. Lin Ronan sangat kesakitan. Tetapi pada saat ini sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Sosok itu memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata bahwa aku akan ke Jiangsen. Jiangsen, pria itu mengerutkan kening. Tetapi dia tidak keberatan. Dia memberitahu pengemudi dan turun dari mobil. Mobil itu meleset pergi. Pada saat yang sama beberapa sosok mendekat. "Damar, ayo pergi bersamamu." Sebuah suara tua dan serak keluar. Ternyata pria yang memakai topeng itu adalah Damar. Di belakangnya adalah Yuan Xing, Cao Songyang dan yang lainnya. Kali ini mereka tiba di Yanjing bersama keluarga He. He Yutian memimpin keluarga He untuk membuat masalah di gerbang, mengalihkan perhatian keluarga Lin. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi ke daerah terlarang. Selama bertahun-tahun saya telah mengabaikan pintu masuk. Kelewatan lagi. Di mana. Saya telah mengabaikan pintu masuk terlarang. Bagaimanapun ini adalah hanya manajemen senior keluarga Damar dapat memahami. Tetapi sekarang setelah kamu tahu di mana pintu masuknya, bagaimana kamu bisa melewatkannya? Mata Damar menunjukkan niat bertarung. "Damar, apa yang ada di area terlarang keluarga Lin?" Cao Songyang di belakang bertanya dengan hati-hati.
Ada banyak hal saya tidak dapat menghitungnya dan saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan berpikir bahwa pintu masuk ini ada di kota area terlarang, terhubung ke bawah tanah. Bagian dari sumbernya, keterampilan medis saya berhasil dari pengumpulan di daerah terlarang ini. Damar dengan tenang berkata, "Apa?" Napas Chow Song yang terasa sesak dan mata tuanya merah. Dia telah melihat keterampilan medis Dr. Damar. Dia hanya bisa menggunakan 8 karakter untuk menggambarkannya. Tak tertandingi di dunia. Keterampilan medis seperti itu, Chow Song yang malu. Dia selalu ingin mendapatkannya dan tentu saja Damar tidak ragu untuk memberinya beberapa pelajaran. Tetapi hari ini saya mengetahui bahwa bagian dari keterampilan medis Dr. Damar berasal dari daerah terlarang ini. Bagaimana Chow Song Yang tidak cemburu? Dia juga seorang mahasiswa kedokteran. Secara alami ingin memasuki tempat terlarang ini untuk melihat-lihat. Penatua Chow, apakah kamu ingin pergi ke daerah terlarang? Damar meliriknya dan bertanya, jangan berani, jangan berani. Beraninya orang tua ini pergi ke dokter ajaib, tulis Chow Song Yang menggelengkan kepalanya dengan cepat. Penatua Chow, tidak harus. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa menunjukkannya padamu. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas keselamatan, kata Damar acuh tak acuh. Ada banyak master di pintu masuk area terlarang. Chow Song Yang bertanya. Tidak, pintu masuknya kosong. Tidak ada yang menjaga. Damar menggelengkan kepalanya. Bagaimana itu bisa berbahaya? Di pintu masuk area terlarang ada organ Magio yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Dan masing-masing dari mereka adalah mekanisme yang mematikan. Jika Penatua Chow Song Yang dia bisa lolos dari organ Magio, kamu bisa pergi bersamaku. Kata Damar, apa? Mo, organisasi keluargamu. Wajah Chow Song Yang menjadi pucat. Yuan Xing juga tercengang. Keluarga Lin sebenarnya memiliki organ Mujio. Mereka mengendalikan organ Mujia. Tidak hanya saja leluhur keluarga Lin menggunakan organ Muhis lama untuk mengatur pintu masuk ke area terlarang. Sejauh yang saya tahu, organ Mohits di pintu masuk area terlarang telah membunuh 196 orang yang mendambakan daerah terlarang. Keluarga Lin dalam 100 tahun, kamu dapat melihat betapa ganasnya dia. Saya tidak yakin tentang pergi ke daerah terlarang kali ini. Jadi jika Penatua Chow Song Yang pergi, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda, kata Damar. Jika saya tidak pergi, saya tidak akan pergi. Chow Song Yang melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Orang tua ini tidak cukup arogan untuk bersaing dengan organ keluargamu. Tuan Lin, kamu bisa lewat dirimu sendiri. Dia tidak ingin mati. Jika itu masalahnya, maka kamu di sini untuk menemuiku. Aku akan pergi sendiri. Damar menghela napas, menatap gang panjang itu dan berjalan. Kenapa adegan Lin Ronan yang melarikan diri dari pintu belakang ditangkap oleh kamera? Pengintai banyak orang dari keluarga Lin datang untuk berkumpul di pintu belakang. Melihat Damar yang tampak aneh mengenakan topeng, dia segera menjadi waspada. Kamu siapa? Berhenti! Beberapa anggota keluarga Lin berteriak. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Chow Song Yang dan Yuan Xing dari sini sudah bergegas meledakkan orang-orang ini dalam sekejap. Semua anggota keluarga Lin berbalik dan tidak bisa menghentikan mereka.
Pada saat yang sama, Yuan Xing meletakkan telapak tangannya di gerbang dan memberikan kejutan tiba-tiba. Ledakan, pintu belakang rumah Lin tiba-tiba terbuka. Ledakan, kekerasan terdengar di seluruh setengah dari keluarga Lin. Keluarga Lin terkejut, namun beberapa orang mengabaikannya. Tuhan, harap berhati-hati. Yuan Xing membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tunggu aku." Damar meminumnya dengan ringan dan bergegas langsung ke rumah Lin. Pintu Lin. Sejumlah besar mobil mewah seperti Bentley dan Rolls-Royce diparkir di sini. Orang-orang yang keluar masuk mobil berpakaian aneh. Seseorang dengan setelan terapi. Beberapa orang mengenakan jubah antik. Semua orang tampak dingin dan marah. Pemimpinnya adalah He Youtian. Wajahnya beku dan dingin. Dia berdiri di gerbang dan berkata dengan dingin, "Potongan ini milik Pavilion Qi dari 3 pavilion utama keluarga Lin. Anda Anda bagaimana dengan Master Pavilion Qi kamu, Lin Kun? Jika dia tidak muncul lagi, saya akan mengeluarkan perintah untuk bergegas. Pintunya penuh dengan keluarga Lin. Meskipun masing-masing dari mereka tidak lemah, itu jelas jauh lebih buruk daripada elit keluarga kulit hitam yang mengancam di luar. Keluarga Lin sangat gugup. Bagaimana mereka pernah melihat pertempuran seperti itu? Bagaimana ini adalah keluarga Lin? Orang kuat macam apa yang akan membawa orang ke keluarga Lin untuk berbuat masalah tanpa alasan? Bukankah itu memakan hati beruang dan empedu macan tutul? Tapi He Youtian memiliki kepercayaan diri ini. Dia tidak lebih dari sebelumnya, didukung oleh Yang Hua, Gompai, dan Dong Hao Jiao. Mengapa dia harus takut pada keluarga Lin? Dan peti mati bayi suci leluhur keluarga He dicuri oleh keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia tidak terganggu? Jika dia bisa datang ke pintu dan menanyakan dosa-dosanya, mengapa dia tidak melakukannya? Patriark He, mohon tunggu sebentar. Kami telah mengirim seseorang untuk memberitahu pemilik pavilion. Saya yakin pemilik pavilion akan segera datang. Seorang pramugara berkata dengan hormat. Jika pemilik pavilion kamu tidak dapat menangani masalah ini atau tidak mau maju, maka panggil patriark Anda. He Youtian bersenandung, tidak sabar. Dengan kata-kata ini, ekspresi banyak orang di tempat kejadian berubah seketika. Keluarga Lin bahkan lebih marah. Pemilik rumah, apa artinya ini? Mungkinkah keluarga He benar-benar ingin menghadapi keluarga Lin? Meskipun keluarga Lin tidak ingin memprovokasi keluarga kulit hitam, itu tidak berarti bahwa mereka takut pada keluarga kulit hitam. Jika kita benar-benar ingin memulai perang, hanya He Youtian yang akan menderita. Pada saat ini suara acuh tak acuh datang. "Hei Patriark, kamu harus tahu apa konsekuensinya jika sesuatu terjadi pada patriark kita. Aku khawatir pada saat itu keluarga Heimu tidak mampu membelinya." Orang-orang di sekitarnya semuanya menatap sumber suara. Kemudian saya melihat pria yang memiliki catur putih berjalan keluar. Lin Au dan yang lainnya semua ada di sana. "Lin Kun, kamu akhirnya muncul.
Kupikir kamu bersembunyi. Heyyu Tian mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Dan apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu membuatku takut? Temui patriarkku hari ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Biarkan patriarkmu datang. Apa? Keluarga Lin sangat marah. Tidak bisa diterima. Jangan terlalu sombong. Ini Yanjing. Kau tidak ingin pergi dari sini. Para ahli dari keluarga Damar datang bersama Lin Kun sesegera berteriak dengan marah. Tidak mau kalah. Orang-orang dari keluarga Hei melangkah maju satu demi satu. Kedua belah pihak tegang dan situasinya sangat tegang. Lin Kun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka sikap Heyyu Tian begitu tegas. Setelah berpikir sejenak, Lin Kun membuat sedikit konsesi. Patriark Hei, keluarga Lin kami dan keluarga Hei kamu selalu berada di air tanpa melakukan air sungai. Apa yang terjadi sehingga kamu begitu menginspirasi? Tanya Lin Kun. Peti mati bayi suci keluarga Hei saya. Apakah keluarga Lin kamu yang mencurinya? Heyyu Tian berkata dengan dingin. Orang bernama Damar itu sudah lama dikeluarkan dari keluarga Lin kami. Dia bukan milik keluarga Lin kami. Jika kamu ingin menyelesaikannya masalah dengannya, kamu tetap bisa pergi. Keluarga Lin saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan aku tidak bertanggung jawab untuk itu. Lin Kun menggelengkan kepalanya. Tapi orang yang mencuri peti bayi suci bukanlah Damar. Itu adalah Lin Ronan dari keluarga Linmu. Benar, Heyyu Tian bersenandung. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lin Kun sedikit berubah dan sedikit kecurigaan di matanya. Lin Au di belakang sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan pijakan. Patriark Hei, mengapa kamu memiliki komentar seperti itu? Lin Kun bertanya dengan cemberut. Apa aku benar? Patriark Hei, saya tidak tahu di mana kamu mendengar hal-hal yang tidak ada ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pencurian peti mati bayi suci tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin saya. Jika Patriark Hei bersikeras bahwa itu dilakukan oleh keluarga Lin saya, maka tolong tunjukkan bukti. Lin Kun berkata dengan dingin. Bukti bahwa Lin Ronan mencuri peti mati bayi telah lama dimusnahkan oleh keluarga Lin. Dan Lin Kun tidak percaya bahwa keluarga Hei masih bisa mengumpulkan bukti. Namun pada saat ini Heyyu Tian tiba-tiba melambaikan tangannya dan seorang berjalan di belakangnya. Lin Kun dan yang lainnya tidak mengenal orang ini, tetapi Lin Au di belakangnya menjadi pucat. Siapa ini? Lin Kun bertanya. Ini adalah penjaga keamanan komunitas tempat Zhang Qingyu dan Su Guang tinggal, kata Heyyu Tian ringan. Penjaga keamanan? Lin Kun menarik napas dalam-dalam. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa keluarga Lin kamu membawa peti mati bayi suci keluarga Hei kami ke komunitas Zhang Qingyu. Sejauh yang saya tahu, Zhang Qingyu adalah ibu mertua Damar. Kan, kamu membawa peti mati bayi suci ke Zhang Qingyu. Seharusnya dia yang disalahkan kan? Heyyu Tian mencibir. Patriark Hei terlalu banyak berpikir. Kami sangat baik. Apa yang dilakukan Zhang Qingyu, keluarga Lin kami dan orang ini tidak dapat bersama selama 8 kehidupan. Wajah Lin Kun tenang, tetapi sudut matanya menyapu Lin Au diam-diam sangat tidak puas. Lin Au agak lamban. Lin Au, apa yang kamu lakukan? Mengapa orang ini tidak menyingkirkannya? Orang Qi Ge di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Aku menanganinya. Untuk amannya, aku meminta seseorang untuk membawanya ke Bukit Tandus semalaman untuk perawatan dan mengubur mayatnya di tempat. Tapi bagaimana mungkin orang ini? Apakah saya melihat hantu? Kata Lin Au. Aku takut seseorang yang terampil menyelamatkan dirinya. Lin Kun berbisik. Keluarga Linmu dan Zhang Qingyu tidak akan bisa bersama dalam 8 kehidupan. Tapi hubungan yang
Tapi hubungan apa yang dimiliki Damar dengan keluarga He? Aku tidak peduli dengan yang lain, saksi ada di sini, jadi kamu tidak bisa sangkal. Jika keluarga Lin akan memberi saya keluarga He hari ini, jelaskan maka keluarga He saya lebih suka dihancurkan berkeping-keping daripada membiarkan Anda. He Yutian berteriak keras. Wajah Lin Kun tenggelam seperti air, sisanya juga diam. Keluarga Lin bingung dan keluarga He sangat kuat. Masalah ini sulit ditangani. Tuan Papilion, apakah kamu ingin memberitahu Patriark? Orang di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Jika saya tidak bisa menangani hal semacam ini, mengapa saya harus menjadi Master Papilion Ki? Papilion, Lin Kun mendengus, mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Hei Patriark, apa yang kamu inginkan? Serahkan semua orang yang terlibat dalam masalah ini dan biarkan kami yang menanganinya, kata Hyotian. Ini baik. Lin Kun tidak ragu-ragu dan berkata dengan ringan, kalau begitu aku akan menyerahkan Lin Ronan padamu. Ayo pergi dan bawa Lin Ronan. Ya, pria di sebelahnya Ya, pria di sebelahnya melarikan diri. Ayah, Lin Au sedang terburu-buru dan sedikit berteriak. Tetapi Lin Kun tidak pergi menemuinya, hanya dengan tenang berkata, Lin Au, kamu harus siap secara mental. Tetapi Lin Au ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah acuh tak acuh Lin Kun, dia tahu bahwa apa yang dia katakan tidak berguna. Lin Kun mengambil keputusan dan harus mengorbankan Lin Ronan. Lin Au hanya bisa menghela napas dan menangis dalam diam. Namun pada saat ini orang yang turun tiba-tiba berbalik dan berteriak pada yang sama. Tuan Papilion, Lin Ronan telah melarikan diri. Apa? Lin Kun sedikit tercengang. Kerumunan itu gempar. Lari? Lin Kun, jadi kamu tidak bisa menyerahkan siapapun. Hayutian mendengus dingin. Patriark Hei jangan tidak sabar. Dia adalah wanita yang lemah. Kemana dia bisa melarikan diri? Aku akan segera menangkapnya. Lin Kun berkata dengan sungguh-sungguh dan kemudian melambaikan tangannya memerintahkan seseorang untuk menangkap Lin Ronan. Tersedia saat ini ledakan. Sebuah ledakan hebat tiba-tiba terdengar dari pintu belakang. Rumah Lin, dunia tercengang. Apa yang telah terjadi? Dari mana ledakan barusan berasal? Sepertinya datang dari pintu belakang. Cepat kirim seseorang untuk melihatnya. Tangisan berlanjut dan keluarga Lin mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini sebuah panggilan masuk ke ponsel orang di samping Lin Kun. Pria itu mengangkat telepon untuk menjawab sejenak, wajahnya pucat dan dia buru-buru berkata dengan suara rendah. Tuan Papilion, seseorang mendobrak keluarga Lin saya. Siapa yang begitu berani membobol keluarga Lin saya? Lin Kun berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu identitas pihak lain? Aku tidak tahu. Beberapa banyak orang di sana. Dikatakan hanya ada beberapa orang. Jumlah orangnya. Lin Kun sedikit terkejut. Hanya beberapa orang yang berani membobol keluarga Lin saya. Saya khawatir mereka semua adalah tuan, kata satu orang dengan suara serak. Lin Kun berpikir sejenak dan segera berteriak. Aula pengadilan, cepat pergi ke pintu belakang dan ambil pencuri xiao-xiao untukku. Seperti yang diperintahkan, orang-orang di aula penghakiman bergegas menuju pintu belakang dan masih banyak lagi. Pada saat ini Lin Kun merasa ada yang tidak beres dan dia berbicara. Tuan Papilion, ada apa? Mengapa pihak lain memaksa masuk melalui pintu belakang dan apakah mereka memilih titik ini? Lin Kun melirik keluarga He di depannya dan berkata dengan dingin. Hei Yutian, pencuri ini, bukankah seharusnya mereka dikirim olehmu? Apakah kamu ingin membuat suara? Lin Kun, kamu baru saja mengatakan bahwa semuanya harus dibuktikan. Aku memberimu bukti, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya bukti? Jangan meludahkan dalam darah tanpa bukti. Hayutian mencibir. Anda kebencian, keluarga Lin sangat marah. Tuan Papilion, jangan khawatir, saya akan memanggil orang-orang untuk mendukung pintu belakang. Sekarang hanya ada beberapa dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat menghadapinya? Dalam seperempat jam saya pasti akan bawa kepala orang-orang ini yang tidak tahu harus hidup atau mati. Perhatikan baik-baik, kata seorang pria kuat dengan percaya diri. Oke, kamu pergi. Lin Kun mengangguk. Pria itu pergi. Lin Kun tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Semakin lama keluarga He menyeretnya, semakin dia merasa tidak nyaman.
Hei Patriark, orang-orang telah melarikan diri. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memburu mereka. Saya harap kamu dapat memberi kami 1 hari. Dan kami akan memberi kamu jawaban dalam sehari. Silahkan pergi sekarang. Oke, kata Lincoln. Jika kamu tidak menyerahkan orang hari ini, jangan biarkan kami pergi. Heiyutian bersenandung. Lincoln menyipitkan matanya. Gumpalan niat membunuh bergejolak di sekelilingnya. Patriark, hei, kamu benar-benar akan melihat darah, jadi kamu akan menahan sikapmu. Lincoln, sepertinya kamu tidak ingin berteman. Bagus, kalau begitu ayo lakukan, jangan berbicara omong kosong. Heiyutian mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Lin saya takut padamu? Lincoln mengepalkan tinjunya secara langsung. Ayo, teriak Heiyutian, bajingan, temukan kematian. Lincoln terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, berteriak dengan keras, melompat dan membunuh Heiyutian. Ketika kedua klan melihatnya, mereka segera meraung dan bergegas. Kedua belah pihak bertarung bersama. Namun saat ini ledakan lain terdengar, tapi kali ini itu bukan satu suara, itu adalah serangkaian ledakan. Bang, bang, bang. Suara agak aneh seperti suara genangan air yang disiram di lembah yang kosong. Terkadang heboh dan terkadang menenangkan, tapi tidak terasa keras. Suara apa itu? Banyak orang bingung, namun Lincoln yang bertarung dengan Heiyutian sangat mengubah wajahnya dan buru-buru menarik kepalanya untuk melihat. Tidak bagus, tanah terlarang. Lincoln mengeluarkan raungan nyaring. Apa? Semua anggota keluarga Lin tercengang. Kehilangan terlarang. Lin Ao terkejut, kakinya akan jatuh. Cepat, cepat dukung area terlarang. Cepat dan beritahu pemiliknya. Beritahu pemiliknya. Lincoln meraung, dia tidak peduli dengan Heiyutian dan yang lainnya. Dia berbalik dan berlari ke rumah ini. Tapi bagaimana bisa Heiyutian membiarkan Lincoln pergi begitu mudah? Keluarga Lin pergi, jika kamu tidak menyerahkan Lin Ronan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Heiyutian berteriak dan memimpin kerumunan langsung ke gerbang rumah Lin untuk menghentikan Lincoln. Tempat itu kacau. Lincoln sangat cemas, hilangnya tanah terlarang, betapa seriusnya alarm. Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi keberuntungan keluarga Lin. Lincoln tidak sabar untuk terbang ke daerah terlarang sekarang, tetapi Heiyutian terlalu sulit untuk dihadapi. Dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Heiyutian, mulai hari ini keluarga He dan keluarga Lin tidak akan berbagi langit. Ketika keluarga Lin saya menyelesaikan masalah ini, kamu harus membayar harga untuk keluarga He. Lincoln menggeram. Curi peti mati bayi suciku, beraninya kau memberitahu keluarga He-ku tentang hal-hal seperti itu. Tidakkah kau berpikir bahwa keluarga He-ku dan keluarga Linmu tidak dapat dipisahkan? Heiyutian berteriak dan membantingnya. Lincoln mengambil alih dengan tergesa-gesa dan pria itu dipukul mundur puluhan meter. Lindungi Master Papilion. Para ahli dari keluarga Lin berkumpul dan mencegat Heiyutian. Lincoln memanfaatkan momentum untuk pergi ke area terlarang. Tetapi dia berbalik, dia menemukan bahwa ada anggota keluarga kulit hitam di sekelilingnya. Saya khawatir itu tidak mudah untuk pergi, bahkan jika kamu memburu-buru itu akan terlambat. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan teleponnya, mencari nomor yang sangat istimewa, dan memutarnya. Ada apa? Ada suara serak di telepon. Area terlarang hilang cepat, Lincoln berteriak dengan cemas. Aku sudah di sini, kata sebuah suara serak. Lincoln terkejut, panggilan telah berakhir. Dia melirik telepon dan sebagian besar organisasi di wajahnya menghilang. Jika dia ada di sini, area terlarang akan baik-baik saja. Lincoln menarik napas lega. Sebuah cahaya aneh bersinar dari tangga remang-remang di depannya. Damar menarik napas dalam dan segera bersandar ke dinding di sebelahnya. Cahaya aneh bersinar di depannya, tetapi semua debu di tangga terguncang. Cahaya ini berasal dari instruksi Mohits. Jika seseorang berada dalam cahaya, gaya gravitasi yang mereka tanggung akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan tubuh sekuat tubuh Damar sulit untuk ditolak dan diselimuti oleh cahaya ini. Saya khawatir tubuh itu akan hancur. Ini adalah keajaiban teknik organ Mujia. Itu juga alasan mengapa banyak orang tidak berani memprovokasi mereka.
karena kekuatan banyak teknik mekanik telah melampaui ruang lingkup yang bisa dijelaskan sains. Ketika cahaya lewat, Damar berjalan menuruni tangga. Ini adalah pintu masuk ke area terlarang. Pintu masuk terhubung ke bawah tanah dari gunung belakang keluarga Lin. Pemandangan di sini redup dan ada batu busuk di udara. Damar hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke area terlarang keluarga Lin. Tetapi dia telah bersiap selama bertahun-tahun untuk memasuki area terlarang keluarga Lin. Hari ini semua berhasil. Segera tangga habis. Di ujungnya ada pintu tembaga besar. Ada pegangan di pintu tembaga, tapi ada duri dan alur darah di ganggangnya. Saat menarik pegangan, kamu perlu menusuk jari kamu dengan duri, mengisi tangki darah dengan darah, dan mengaktifkan mekanisme pintu sebelum masuk dapat dibuka. Jika tidak, pintu tidak dapat dibuka. Hampir sampai, suara acuh tak acuh terdengar dari belakang Damar. Damar yang hendak membuka pintu menoleh sedikit dan melirik orang di belakangnya. Baru kemudian dia melihat seorang pria bertangan satu berambut putih berdiri di belakangnya. Pria itu mungkin berusia 30 tahunan. Mengenakan jubah longgar dengan pedang disematkan di pinggangnya. Rambut panjang menggantung di bahunya. Alis pedang menatap. Satu tangan memegang ganggang pedang, lengan lainnya kosong, tampak cukup kuno. Gaya seorang pahlawan. Damar mengabaikannya dan terus mengulurkan tangannya untuk menarik pintu. Jangan buang energimu. Mekanisme pintu ini membutuhkan darah keluarga Lin untuk membukanya. Kamu bukan keluarga Lin dan kamu tidak akan pernah bisa membuka pintu ini seumur hidupmu. Pria itu menggelengkan kepala dan berkata dengan ringan. Namun di detik berikutnya ekspresi pria itu membeku. Tapi setelah melihat tangki darah dipenuhi darah dari jari Damar, kegentingan pintu tembaga yang berat ditarik terbuka oleh Damar sedikit demi sedikit. Apa? Pria berambut putih itu menatap Damar dan berteriak, apakah kamu dari keluarga Lin? Damar masih mengabaikannya, membantu topeng di wajahnya dan berjalan menuju pintu. Tapi dia hanya mengambil satu langkah, dan sebuah cahaya pedang lewat. Kemudian datanglah serbuan niat membunuh. Pria itu keluar, kamu tidak bisa pergi. Hanya mendengarkan pria itu berteriak rendah, pedang di tangannya seperti embusan angin menebas ke arah Damar. Energi pedang yang dingin dan tajam itu hampir bisa memotong rambut seseorang menjadi dua dari tengah. Sangat kejam. Tapi ketika pedang itu baru saja mendekat, suara mendesing. Damar tiba-tiba berbalik dan menabrak pedang dengan backhandnya. Di telapak tangannya seperti ada bintang jatuh yang berterbangan, tetapi sangat cepat sehingga sama sekali tidak jelas apa itu. Bang, pedang itu terguncang, kekuatan besar membuat tubuh pria itu tidak stabil dan dia mundur 2 langkah. Ketika waktu stasiun Damar sudah memasuki gerbang berhenti, pria berambut putih mendengus dingin dan menyerang dengan pedangnya lagi. Apakah kamu bersedia memaksaku untuk membunuhmu? Damar berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan meresap. Pria berambut putih gemetar seluruh, merasakan energi yang kuat di tubuh Damar dan tidak mudah untuk mengenal orang ini. Tapi dia tidak punya jalan untuk kembali, dia hanya bisa menggigit peluru. Ini baik, Damar mengangguk, tidak terburu-buru untuk masuk, hanya mengangkat tangannya dan melambaikan pada pria di udara. Apa? Pupil mata pria itu banyak. Hanya untuk mendengar bahwa lengan Damar benar-benar mengeluarkan suara seperti pedang. Dan segera setelah itu pedang Ki meledak dari tangannya, sangat dipotong untuk pria berambut putih. Pria berambut putih itu buru-buru meletakkan pedang di dadanya, melepaskan seluruh tubuhnya yang penuh amarah dan memblokirnya dengan perisai gravitasi. Salah. Dengan perisai gasifikasi. Tapi detik berikutnya ledakan. Pedang Ki menghantam pedangnya. Ding! Pria berambut putih itu terbang kembali dengan pedangnya dan tangan yang memegang pedang itu terguncang dengan banyak.
Retakan sangat ganas dan seluruh tubuh pria itu juga berguncang. Dengan niat membunuh, dia di matanya Damar mengambil beberapa langkah ke depan berniat untuk mengakhiri hidup pria itu. Tapi pria itu tidak takut dengan rasa sakit dan dengan cepat bangkit dan mundur menuju pintu keluar. Damar menatapnya tanpa mengejar, berbalik dan bergegas ke area terlarang. Pria itu aman untuk saat ini, tapi jantungnya berdetak tidak karuan melihat pria bertopeng itu meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, mata dan suaranya masih berusia 20 tahunan. Kapan keluarga Lin? Kapan penjahat yang begitu menakutkan muncul? Pada saat ini sejumlah besar master keluarga Lin bergegas masuk. Tuan Yejian, Mr. Knight, kenapa kamu ada di sini? Di mana pencurinya? Keluarga Lin bertanya dengan cemas. Dia telah menembus ke dalam area terlarang. Cepatlah mengejar, teriak pria berambut putih itu. Apa? Dia menerobos masuk, tapi pintu itu bagaimana bisa dibuka? Orang-orang luar biasa. Pencuri itu adalah keluarga Lin. Keluarga Lin adalah monster yang menakutkan, teriak pria itu dengan keras. Mendengar kata-kata pria berambut putih itu, seluruh keluarga Lin merasa luar biasa. Apakah ini area terlarang di mana keluarga Lin saya masuk? Ini bagaimana mungkin? Keluarga Lin mana yang bisa begitu berani? Jika mereka dari keluarga Lin, mereka harus tahu konsekuensi dari pelanggaran di daerah terlarang. Apakah mereka tidak konsekuensi? Tidak ada yang percaya. Apa kau pikir aku berbohong padamu? Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada gerbang ini, kan? Pria berambut putih itu berkata dengan ekspresi dingin dan kemarahan di matanya. Tidak. Tuan Yejian, kami jelas tidak meragukan Anda. Tolong jangan salah paham. Hanya saja ini luar biasa. Seseorang pramugara menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Area terlarang hilang. Tidak ada dari kamu dan saya yang akan disalahkan ketika saatnya tiba. Ketika tuannya yang akan harus disalahkan. Tidak ada yang bisa menanggungnya, teriak pria berambut putih. Semua orang gemetar. Tuan Yujian, menurut kamu apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami semua mendengarkan Anda, pramugara ini berkata dengan tergesa-gesa. Segera kirim seseorang untuk memblokir pintu masuk ke seluruh area terlarang, dan orang-orang lainnya akan segera memasuki ke dalam area terlarang bersamaku dan menangkap orang itu.